Seluruh teks telah selesai. Mohon sesuaikan posisi Anda yang sedang jongkok. Kisah menarik akan segera dimulai. Saya sudah meninggal karena kecelakaan mobil selama setengah tahun. Sebagai seorang istri, Su Ying masih mengira aku bertingkah tidak masuk akal. Menungguku kembali untuk mengaku salah padanya. Sampai suatu hari, dia tiba-tiba tidak dapat menemukan sebuah jam tangan. Jam tangan itu diberikan oleh tuan mudanya. Karena rusak, jadi aku membawanya ke toko jam untuk diperbaiki. Dia menelepon untuk menanyaiku. Qin Cheng, sudah cukupkah kau membuat masalah? Jika tidak bisa melanjutkannya, bisa bercerai? Bertingkah seperti ini? Untuk siapa kau tunjukkan? Jam tangan yang kuberikan padamu untuk diperbaiki. Di mana kau letakkan? Apakah kau menyembunyikannya dariku? Bertahun-tahun sudah berlalu. Kau masih tidak bisa mengubahnya. Kecemburuan pada Junze. Di ujung telepon adalah ulang tahun kakakku. Selamat Su Ying. Qin Cheng sudah meninggal. Dia tidak akan pernah lagi iri pada Lin Junze. Aku meninggal karena kecelakaan mobil. Hari itu, aku dan Su Ying bertengkar. Hanya karena hari itu aku menandatangani penghasilan pertamaku. Ingin merayakannya dengannya. Dia malah ingin menemani Lin Junze merayakan ulang tahun. Aku tidak mengizinkannya pergi. Dia bilang aku bertingkah tidak masuk akal. Mengatakan selama bertahun-tahun. Dia dan Lin Junze sudah bersama sejak lama. Bahkan tidak akan ada giliranku untuk menikahinya. Dia dengan marah membanting barang-barang di rumah. Melampiaskan semua kekesalan selama bertahun-tahun. Dia tidak tahan. Menamparku. Qin Cheng, selama bertahun-tahun ini, apakah aku terlalu memanjakanmu? Bahkan tidak merasa kecewa. Saat itu tiba-tiba aku merasa pasti akan mati. Aku berbalik dan pergi dari Qin Cheng. Jika kau keluar dari pintu rumah ini hari ini, jangan kembali lagi. Dia mengancamku dari belakang. Seperti yang dia inginkan, aku benar-benar tidak bisa kembali lagi. Saya mengalami kecelakaan mobil besar ketika saya pergi mengemudi. Kakak perempuan saya datang untuk mengurus pemakaman saya. Mungkin dia terlalu marah dengan berita kematian saya. Dia tidak memberitahu Su Ying. Dan setelah kematianku, jiwaku tanpa alasan mengikuti sisi Su Ying. Mungkin masih ada obsesi. Aku melihat hari itu. Dia masih pergi untuk merayakan ulang tahun Lin Junze. Menyaksikan setiap festival dalam 6 bulan terakhir dia akan menyiapkan hadiah kecil untuknya. Menyaksikan Lin Junze menelepon dan melihat pisau dari atas ke bawah. Dia akan bergegas menemuinya secepat mungkin. Terkadang Lin Junze akan dengan baik hati bertanya, apakah Qin Cheng saya belum kembali? Apakah karena saya sehingga menyebabkan hubungan suami istri Anda tidak harmonis? Jika ya, saya akan menelepon Qin Cheng. Minta maaf. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dia sendiri yang picik. Su Ying berkata dengan dingin. Jangan pedulikan dia. Lihat berapa lama dia bisa bertahan. 7 tahun cinta. Pada akhirnya, aku tidak bisa meninggalkan sedikit pun untuk Su Ying. Atau mungkin sejak awal aku seharusnya tidak muncul di dunia mereka. Ada aku atau tidak, dia masih menjalani kehidupan seperti biasa. Aku masih menjadi beban dan beban baginya. Tepat ketika aku berpikir, hari-hari Su Ying akan terus berlalu tanpa peduli. Hingga hari itu, Lin Junze tiba-tiba bertanya tentang jam tangan yang dia berikan kepadanya. Dia tiba-tiba memikirkanku. Kemudian dengan sangat tidak sabar meneleponku. Qin Cheng, apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Jika kamu tidak bisa melanjutkannya, Anda bisa bercerai. Membuat tampilan seperti itu. Siapa yang kulihat? Jam tangan yang aku suruh kau ambil untuk diperbaiki untukku. Di mana kamu meletakkannya untukku? Apakah kamu menyembunyikannya dariku? Selama bertahun-tahun, kamu masih tidak bisa berubah. Ya. Panggilan telepon kecemburuan Junze dijawab oleh kakak perempuan saya. Di sana tidak ada suara untuk sementara waktu.
Mungkin dia benar-benar marah. Tidak bisa diungkapkan untuk sesaat. Satu kata. Apa bicara itu mati? Suing bertanya dengan sengit. Mati? Kakakku akhirnya mengucapkan dua kata dengan dingin. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Biarkan Qin Cheng mengangkat telepon? Aku berkata. Qin Cheng sudah mati. Kakakku mengucapkan kata demi kata. Selamat Suying. Dia tidak akan pernah cemburu pada Lin Junze lagi. Saat ini, ada sedikit perubahan emosi di wajah Suying. Sekilas tampak ada kekacauan di matanya. Detik berikutnya dia berkata dengan sinis. Trik apa lagi yang Qin Cheng lakukan? Kenapa dia pikir jika dia mati? Aku akan menyesal. Katakan padanya. Entah dia kembali dengan patuh. Atau dia benar-benar mati di luar. Dia mati. Aku bilang Qin Cheng sudah mati. Kamu benar-benar pantas disambar petir. Kakakku berkata dengan gigi terkatup. Dia tahu semua hal tentang aku dan Suying. Jadi dia tahu betapa dalamnya perasaanku pada Suying. Saat ini, semua tindakan Suying membuatnya sangat membencinya. Pada akhirnya, kamu hanya memikirkan jam tangan yang diberikan Lin Junze padamu. Bagimu, sebuah jam tangan lebih penting daripada nyawa Qin Cheng. Benarkah? Suara kakakku terdengar sedikit tercekat. Seolah merasa aku tidak berharga. Suying belum membuka mulutnya. Kakakku berkata dengan marah lagi. Qin Cheng benar-benar sudah meninggal. Percaya atau tidak, terserah kamu, aku tidak akan mengangkat teleponmu lagi. Sekarang aku paling menyukai kata-kata Lin Junze. Dia ingin sekali lagi diberikan barang-barang padanya. Aku hanya melihat kemarahan di wajahnya. Tidak ada sedikit pun. Karena kakakku berkata aku sudah mati. Dan tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Pikirannya sekarang hanya tentang aku. Aku bertanya-tanya di mana dia menyembunyikan jam tangan yang diberikan Lin Junze padanya. Baginya, barang-barang yang diberikan Lin Junze tentu saja lebih penting daripada nyawaku. Aku masih ingat saat kecelakaan mobil itu. Aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk meneleponnya. Dia menutup teleponku tanpa ragu-ragu. Saat itu, yang ada di pikirannya mungkin adalah bagaimana merayakan ulang tahun Lin Junze. Sungguh konyol. Aku mulai meragukan bagaimana aku bisa bertahan selama bertahun-tahun itu. Untungnya, aku tidak tahu apakah karena orang sudah mati. Benar-benar tidak punya hati. Atau sudah tidak ada perasaan sama sekali pada Suying. Bahkan jika Suying melakukan sesuatu yang kejam. Pada akhirnya, rasanya nyawaku penting. Aku hanya melihatnya dari kejauhan. Dengan acuh tak acuh melihatnya. Melihatnya berubah dari marah menjadi tenang secara bertahap. Setelah tenang, seluruh dirinya menjadi sangat kaku. Tidak bergerak. Berdiri di tempat untuk waktu yang lama tanpa reaksi apapun. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku tidak punya harapan padanya. Teleponnya tiba-tiba berdering. Itu dari Lin Junze. Hari ini mereka sudah berjanji untuk pergi mendaki gunung bersama Suying. Saat melihat panggilan dari Lin Junze, ekspresi di wajahnya jelas mereda. Sudut mulutnya bahkan tertarik membentuk senyum tipis. Aku juga ikut tersenyum ya. Tanpa harapan tidak akan ada kekecewaan. Junze. Suaranya lembut. Selama setengah tahun ini aku telah mendengar terlalu banyak perkataan antara dia dan Lin Junze. Sepertinya aku hampir lupa betapa dinginnya dia dulu padaku. Aying. Apakah kamu sudah keluar? Aku sudah menyiapkan semuanya. Dan sedang menyetir untuk menjemputmu. 20 menit lagi sampai, Lin Junze berkata dengan lembut. Baik. Suying segera menjawab.
Dan tidak lupa mengingatkan Lu Xiang untuk berhati-hati. Setelah menutup telepon, Su Ying segera pergi ke ruang pakaian. Dia mencari pakaian di dalam lemari. Mencari cukup lama. Sepertinya tidak menemukan setelan yang dia inginkan. Dia keluar dari kamar dan berteriak ke bawah. Bibi Wu. Menurutku setelan olahraga itu. Pembantu Bibi Wu mendengar suara itu dan segera naik ke atas. Nyonya, pakaian Anda sudah saya simpan di lemari. Setelan yang mana yang Anda maksud? Su Ying berkata dengan tidak sabar. Yang berwarna coklat dengan 2 garis di kedua sisinya. Dengan banyak logo bahasa Inggris di atasnya. Bibi Wu tidak terlalu mengerti. Dia masuk ke ruang pakaian untuk mencari untuk Su Ying. Nyonya, apakah ini setelannya? Bukan, Su Ying berkata dengan nada tidak sabar. Aku sudah mencarinya tadi. Tidak ada di sini. Faktanya, setelan itu ada di bagian paling bawah lemari. Dia hanya tidak memiliki kesabaran untuk mencari dengan benar. Dia tidak pernah membuang waktu untuk orang yang tidak penting. Sama seperti sikapnya terhadapku dulu. Kalau begitu aku tidak tahu. Kamu adalah pembantu di rumahku. Bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hariku. Pakaianku, kau bahkan tidak bisa menemukannya. Suara Su Ying meninggi. Emosi Su Ying hari ini jelas lebih besar dari biasanya. Apakah kau begitu ingin bertemu dengan Lin Junze? Bibi Wu merasa malu dengan perkataan Su Ying. Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan keberanian dan berkata, dulu, pakaian Anda selalu diurus oleh Tuan. Dia bilang Anda sangat memperhatikan pakaian. Takut saya tidak bisa melakukannya dengan baik. Sebaiknya Anda langsung bertanya pada Tuan saja. Tidak perlu bertanya padanya. Untuk apa bertanya padanya? Su Ying langsung menolak. Berkata dengan keras. Sebaiknya dia punya kemampuan untuk tidak kembali seumur hidup. Jadi dalam hati Su Ying, kematianku hanya jika Su Ying tidak kembali. Dia sama sekali tidak percaya aku benar-benar kesulitan. Dia pikir aku masih menggunakan cara ini untuk menunggunya membujukku. Su Ying dengan marah mengambil 1 set pakaian olahraga secara acak. Dan segera keluar. Dia naik mobil Lin Junze dan pergi ke pinggiran kota bersama. Mereka mendaki gunung bersama. Berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Apakah aku mati atau tidak? Itu sama sekali tidak memengaruhinya. Mendaki setengah jalan. Lin Junze tiba-tiba menoleh dan menatap Su Ying. Ying, ada apa denganmu hari ini? Kenapa jalannya begitu lambat? Apakah kau merasa tidak enak badan? Su Ying berhenti. Menatapnya. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Kita juga tidak berani mengatakan padanya. Lin Junze berkata dengan perhatian. Su Ying secara alami mengeluarkan selembar tisu. Dengan hati-hati menyeka anak tangga. Baru kemudian membiarkan Lin Junze duduk di atasnya. Sementara dia berdiri di pagar di samping, melihat pemandangan di lereng gunung. Ying, ada apa denganmu hari ini? Kenapa aku merasa kau seperti sedang memikirkan sesuatu? Lin Junze menatapnya. Kau bisa menceritakan apapun padaku. Aku akan membantumu berbagi. Tidak ada apa-apa, Su Ying. Menjawab kalimat itu. Mungkin karena tekanan kerja saya agak berat akhir-akhir ini, saya tahu tekanan kerja Anda berat. Jadi aku membawamu keluar untuk berjalan-jalan. Untuk bersantai. Lin Jun segera berkata. Dengan wajah penuh harapan. Seolah menunggu Su Ying memujinya. Su Ying secara tak terduga tetap diam. Wajah Lin Jun sedikit tidak senang. Dan dengan cepat menyembunyikannya, beristirahat sejenak. Su Ying mendesak. Waktu sudah larut. Ayo pergi. Aku akan menggendongmu. Lin Jun mengajukan diri dan berkata dengan santai. Aku sering berolahraga, jadi aku punya kekuatan. Cheng Heng sangat kurus. Seharusnya tidak punya banyak tenaga, kan? Sambil dengan sengaja membuka kemeja putihnya. Memperlihatkan 8 buah otot perutnya yang padat.
Aku memang jauh lebih kurus dari Lin Jun. Dan tidak punya otot. Tapi dulu aku sangat suka berolahraga. Dan juga sangat kuat. Kemudian, untuk membantu Su Ying menjamu tamu, aku terus minum. Dan harus menjaga tubuhnya. Dan juga sibuk bekerja. Aku sama sekali tidak punya waktu untuk berolahraga. Tubuhku juga semakin kurus karena bekerja siang dan malam. Tapi Su Ying sama sekali tidak melihat pengorbananku. Bahkan mungkin jijik dengan tubuhku yang lemah ini. Melakukannya untuknya. Wajah Su Ying tiba-tiba berubah. Lin Junze. Senyum tipis itu seharusnya dari Su Ying. Tidak pernah berbicara padanya sekeras itu. Maaf. Lin Junze segera meminta maaf. Aku tidak tahu apakah kalian bertengkar lagi? Bukan, Su Ying berkata dengan acuh tak acuh. Aku benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Ayo turun gunung. Tapi ini baru setengah jalan. Kebetulan aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan sore ini. Jadi aku harus kembali lebih awal. Su Ying mengucapkan sepatah kata. Dan berbalik pergi. Aku melihat wajah Lin Junze sangat buruk. Dia menggertakkan gigi dan tetap mengikuti langkah Su Ying. Setelah menuruni gunung, Junze mengemudi mobil dan berinisiatif berkata, Aing, makan siang bersama yuk. Aku buru-buru kembali kerja, jadi tidak bisa ikut makan siang. Aku tidak bisa makan sendirian. Lin Junze dengan gigih membujuk. Temani aku makan, ya? Aku janji akan mengantarmu setelah makan. Perusahaan tidak akan menunda pekerjaanmu. Pada akhirnya, Su Ying tidak bisa menolak. Lin Junze menyetujuinya. Lin Junze menunjukkan senyum kemenangan. Harus diakui. Lin Junze di depan Su Ying memang memiliki modal untuk berbangga diri. Saat mobil tiba di restoran favorit Lin Junze dan turun, Su Ying menggosok perutnya. Lin Junze jelas memperhatikan dan segera bertanya dengan prihatin. Ada apa? Sakit perut? Su Ying mengangguk. Lalu membuka tasnya. Dengan santai mengeluarkan kotak obat dari dalamnya. Baru setelah dibuka dia menyadari obat maagnya sudah habis. Su Ying memiliki kebiasaan sakit perut. Beberapa tahun lalu karena keluarganya mengalami beberapa perubahan. Hampir bangkrut. Demi bangkit kembali, dia hampir bekerja siang dan malam tanpa henti. Lama-kelamaan dia menderita penyakit MAG. Setelah aku bersamanya, aku sering membuatkan bubur untuknya. Mengantarkan makanan. Perutnya menjadi jauh lebih baik berkat aku. Tetapi masih tidak dapat menahan kambuhnya penyakit MAG sesekali karena urusan bisnis. Agar perutnya tidak terlalu sakit, aku akan menyiapkan obat MAG di dalam tasnya sebelumnya. Aku akan sering memeriksa kondisi perutnya. Dan segera mengisinya kembali jika sudah habis. Seharusnya Su Ying tidak akan secepat ini menghabiskannya. Dipikir-pikir tentang obat MAG itu. Selama setengah tahun aku tidak ada. Tidak ada yang mengingatkannya untuk makan. Apalagi mengantarkan makanan kepadanya. Dia sering tidak makan tepat waktu. Pantas saja penyakit maagnya sering kambuh. Aku bantu pijat ya. Lin Junze berinisiatif mendekati Su Ying. Meletakkan tangannya di perutnya. Digosok saja akan sembuh. Su Ying tertegun sejenak. Segera mendorong Lin Junze menjauh. Tidak perlu. Seharusnya lapar. Makan saja akan sembuh. Kalau begitu, ayo kita makan. Lin Junze seolah tidak terjadi apa-apa. Sambil tersenyum berkata. Su Ying dan Min Chun turun dari mobil bersama. Duduk di depan meja makan. Lin Junze terus memesan makanan dengan pelayan. Sesekali bertanya 2 kalimat. Su Ying. Wajah Su Ying pucat karena sakit perut. Tapi di depan Lin Junze, dia tidak pernah menunjukkan kelemahannya. Dia tidak tega membuat Lin Junze khawatir. Jadi dia menahan semuanya sendiri. Melihat penampilannya seperti itu, Lin Ming masih sedikit senang. Sebaiknya sakit sampai mati. Setelah Lin Junze selesai makan,
Dia tidak menyadari ekspresi wajah Suying yang tidak beres. Sesekali bercanda dengannya. Suying, aku memesankanmu daging rebus yang paling kamu suka. Kamu harus makan lebih banyak nanti. Aku melihat wajah Suying akhirnya sedikit berubah, orang yang sakit perut. Bagaimana bisa makan makanan yang begitu pedas? Lin Junze mengangguk setuju. Sama sekali tidak memperhatikan kondisi tubuh Suying. Dulu aku adalah orang yang sangat suka pedas. Demi membantu Suying menjaga perutnya. Aku memaksa diriku untuk makan makanan hambar selama setahun penuh. Tiba-tiba aku seolah mengerti. Hanya yang disayang yang bisa seenaknya. Sedangkan aku selama bertahun-tahun ini hanya di tengah-tengah makanan. Makanan sudah dihidangkan Suying. Tidak makan banyak, Lin Junze masih sedikit bingung. Aying. Apakah kamu tidak suka makanan yang aku pesan untukmu? Kenapa kamu makannya sedikit sekali? Perutku tidak enak. Tidak bisa makan pedas. Suying berkata terus terang. Aku sama sekali tidak tahu. Bagaimana bisa aku tidak mempedulikan Aying? Maaf. Lin Junze segera meminta maaf. Seluruh dirinya tampak sangat menyesal. Suying paling tidak tahan adalah Lin Junze. Ketahuilah bahwa saat ada petir, Lin Junze berkata. Dia mabuk di luar. Tidak bisa pulang. Suying akan mengemudi menjemputnya di tengah malam. Lalu mengantarnya kembali. Saat ini, dia mungkin sangat sakit perut. Dan harus makan apa yang dipesan Lin Junze untuknya. Siapa yang memasak irisan daging? Apakah kamu menghiburku? Namun, Suying hanya berkata dengan tenang. Mengatakan, tidak apa-apa. Saya tidak nafsu makan apapun sekarang. Makanlah perlahan, saya akan kembali ke perusahaan dulu. Sebelum Lin Junze sempat bereaksi. Suying sudah pergi. Dia duduk di taksi. Dan tiba-tiba menemukan kotak obat kosong itu di dalam tasnya. Saat berikutnya, dia langsung membuang kotak obat itu keluar jendela mobil. Mungkin lebih baik tidak melihatnya. Dia tidak kembali ke perusahaan. Dia langsung pulang. Jadi dia masih sedikit marah. Apakah Lin Junze tidak peduli dengan kesehatannya? Tentu saja, itu juga karena dia peduli pada seseorang sehingga dia seperti ini. Lagi pula, dulu ketika saya kadang-kadang sakit flu, Suying tidak peduli padaku. Saya juga akan sangat marah. Hanya saja saya sudah terbiasa. Nyonya, Anda sudah kembali. Apakah Anda sudah makan siang? Bibi Wu buru-buru menyambutnya. Tidak makan, Suying. Berkata dengan wajah muram. Kenapa tidak makan? Tuan berkata. Anda punya penyakit mak. Tidak makan. Akan sakit perut. Bibi Wu berkata dengan prihatin. Saya akan membuatkan bubur untuk Anda. Tidak nafsu makan. Makan bubur juga bagus. Suying merebusnya. Akhirnya tidak menolak. Setengah jam kemudian, Bibi Wu mengantarkan bubur yang sudah dimasak ke hadapan Suying. Selama ini, Suying terus duduk di sofa menonton TV. Tetapi dia terus menekan remote control. Tampak sangat linglung. Nyonya, Anda hati-hati panas. Suying menjawab. Lalu mengambil sendok dan perlahan memakan sesendok. Bagaimana perut nyonya? Kakak ipar kelima bertanya pada Suying setelah menelan bubur. Dan dengan acuh tak acuh mengatakan bahwa bubur yang dimasak oleh Qin Cheng. Rasanya sangat mirip dengan yang diajarkan oleh Tuan. Kakak ipar kelima dengan cepat berkata. Tuan berkata. Seandainya dia ada urusan dan tidak ada di rumah, biarkan saya membuatkan bubur untuk nyonya. Jadi dia mengajari saya cara membuatnya. Tuan berkata, Nyonya, perut Anda tidak baik. Harus dimasak hingga kental dan lembut. Tuan juga berkata, Nyonya pilih-pilih makanan. Tidak suka makan sayuran hijau. Tetapi suka makan brokoli. Jadi setiap kali membuat bubur sayur selalu menggunakan brokoli sebagai pengganti. Tuan sangat perhatian pada nyonya. Selalu ingat setiap kesukaan nyonya.
Kakak ipar kelima banyak bicara. Aku sudah tidak tahan mendengarnya. Bukannya kakak ipar kelima berbohong. Justru karena semuanya benar. Itulah yang membuatku merasa semua ini adalah rasa malu. Ya, kebaikan Suying adalah hal yang paling kusesali dalam hidupku. Nyonya, biarkan Tuan kembali. Tuan benar-benar orang yang paling mencintai dan terbaik untukmu di dunia ini. Kakak ipar Wu benar-benar banyak bicara. Suying tampak terdiam sejenak. Kupikir dia akan langsung menolak seperti sebelumnya. Tetapi saat itu dia terdiam. Setelah Suying selesai makan bubur, dia kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Dari raut wajahnya, seharusnya perutnya sudah jauh lebih baik. Suara pesan ponselnya terus berdering. Itu dikirim oleh Lin Junze. Maaf, Aying. Itu salahku. Tidak memperhatikan kondisi tubuhmu. Apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Aku akan menemanimu. Aying. Aku tidak tahu kamu punya penyakit, Mak. Dulu kamu tidak punya. Aku selalu berpikir Qin Cheng akan menjagamu dengan baik. Aying. Apakah kamu marah? Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Setelah membaca pesan itu, Suying tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Lalu dengan cepat meninggalkan ruangan. Aku melihat penampilannya yang cemas. Tidak bisa menahan tawa. Dulu bagaimana aku bisa menipu diri sendiri dan berpikir bahwa Suying hanya merawat Lin Junze sebagai teman. Karena Lin Junze tidak punya teman. Dan ibu juga sangat dingin padanya. Suying hanya meluapkan rasa simpatinya. Sekarang sepertinya aku benar-benar lelucon. Aku melihatnya mengemudi seperti orang gila untuk mencari Lin Junze. Bagaimana bisa menyukai seseorang membuat orang itu sedih? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Bagaimana Suying akan menghibur Lin Junze saat bertemu dengannya? Mungkin jika emosinya tepat, mereka berdua akan benar-benar bersama. Dalam 6 bulan terakhir ini, mereka benar-benar tidak melakukan sesuatu yang substansial. Mungkin karena takut selingkuh saat menikah. Akan berdampak buruk pada reputasi masing-masing. Jadi mereka mempertahankan batasan. Aku melihat Suying memarkir mobil. Bergegas masuk ke lift. Menekan lantai. Dia berjalan ke depan pintu gerbang. Dengan bersemangat menekan bel pintu. Pintu terbuka. Aku malah terkejut. Karena orang yang membuka pintu adalah kakakku. Qin Wei juga ada. Saat ini, baru aku menyadari. Ini bukan rumah Lin Junze. Ini rumah kakakku. Saat kakakku melihat Suying, tanpa basa-basi langsung ingin menutup pintu. Suying dengan cepat meraih pintu. Tanganku terjepit pintu oleh kakakku. Suying menahan sakit yang hebat. Kakakku juga berhenti sejenak. Bertanya dengan dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Aku datang mencari Qin Cheng. Suying. Karena sakit, suaranya agak serak. Apakah aku belum cukup jelas mengatakannya di telepon? Qin Cheng sudah meninggal. Jika kamu benar-benar ingin menemukannya, pergilah mati. Setelah mati, kamu bisa bertemu dengannya. Kakakku berkata dengan sengit. Cukup. Qin Wei. Kamu tidak berhak ikut campur dalam urusan kami sebagai suami istri. Suying merasa malu dimarahi oleh kakakku. Tetapi masih tidak percaya aku sudah meninggal. Lalu apa yang kamu lakukan mencariku? Kamu bertengkar denganku, masih berani menyebut diri istri. Apakah kamu sudah menjalankan tanggung jawabmu sebagai istri? Cepat pergi, pergi, pergi. Aku merasa jijik. Suying bukanlah orang yang pandai berbicara. Dulu saat kami bertengkar, aku selalu mendapatkan kekerasan verbalnya. Saat ini dimarahi seperti ini oleh kakakku. Bahkan jika marah sampai puncak, dia hanya diam. Sambil menahan amarah dan tidak pergi. Aku sudah menelepon polisi. Kakakku mengancamku. Aku salah. Suying tiba-tiba berkata.
Aku terkejut. Kakakku juga terkejut. Kapan Suying merasa dirinya salah selama bertahun-tahun? Bahkan jika aku tertekan sampai menyakiti diri sendiri. Dia tetap merasa aku mengada-ada. Biarkan aku bertemu Qin Cheng. Aku ingin berbicara baik-baik dengannya, Suying. Berkata dengan tenang. Berbicara? Kakakku tertawa sinis. Saat itu matanya benar-benar kosong. Bagaimanapun, dia sudah mati. Berbicara dengan hantu? Kakakku berkata. Suying, apakah kamu merasa selama beberapa tahun ini kamu sudah pantas untuk Qin Cheng? Hatiku bersih. Suying berkata dengan tegas. Kamu dan Lin Junze begitu terjerat. Masih merasa hatimu bersih? Kakakku tidak bisa menahan diri lagi. Emosi di luar kendali. Aku dan Lin Junze tidak bersalah. Tidak bersalah. Apa artinya tidak bersalah? Apakah benar-benar harus tidur di ranjang yang sama baru tidak disebut? Tidak bersalah? Kakakku meraung pada Suying. Saat Qin Cheng sakit. Kau berada di sisi Lin Junze. Menunjukkan perhatian pada Lin Junze. Saat Qin Cheng berulang tahun. Satu panggilan dari Lin Junze. Kau tanpa menghiraukan cuaca pergi menemuinya, uang pertama yang Su Cheng dapatkan dari memulai bisnis. Ingin merayakannya bersamamu. Tapi kau memilih untuk merayakan ulang tahun Lin Junze di Qin Cheng. Karena Lin Junze cemburu. Kau bahkan menyalahkannya karena tidak cukup dewasa, tidak cukup jantan, dan mengatakan dia picik. Kakakku semakin hancur saat berbicara. Suying, apa kau benar-benar merasa kau adalah istri yang baik? Beraninya kau mengatakan kau tidak menyesal pada Qin Cheng? Suying belum sempat membela diri. Kakakku berkata dengan bersemangat lagi. Jangan lupakan. Dulu saat kau tidak punya apa-apa, Qin Cheng yang menemanimu melewati itu. Masa tergelap dalam hidup. Bukannya Lin Junze. Pada akhirnya apa yang kau berikan pada Qin Cheng? Dan apa yang kau berikan pada Lin Junze? Aku memberikan Qin Cheng sebuah rumah. Kakakku tertawa lebih sinis lagi. Rumah macam apa? Rumah duda? Seorang istri yang setiap saat berada di sisi pria lain. Lebih buruk daripada menjadi duda. Apa kau sudah cukup bicara? Suying menjadi malu dan marah. Aku mengakui bahwa Qin Cheng memang menemaniku melewati masa sulit. Tapi Lin Junze juga tidak memperlakukanku dengan buruk. Saat aku paling kekurangan uang, Lin Junze menjual mobil. Menjual rumah untuk menutupi lubang keuanganku. Apa aku salah berterima kasih padanya? Apa katamu? Kakakku bertanya dengan terkejut. Bukan hanya kakakku yang terkejut. Aku juga terkejut. Kapan Lin Junze menjual rumah dan mobilnya untuknya? Memberinya dana untuk menutupi lubang keuangan. Aku tanpa sadar mulai mengingat momen-momen berharga antara aku dan Suying. Tidak tahu apakah orang yang sudah meninggal akan lupa. Aku sudah mulai lupa banyak hal tentang hidupku. Aku hanya samar-samar ingat aku mengenal Suying. Saat aku baru lulus kuliah dan pergi bekerja di grup Su. Saat itu Suying juga baru tiba di perusahaan. Orang tuanya ingin melatihnya. Jadi dia mulai dari bawah. Aku pikir dia sama seperti kita, hanya karyawan biasa. Aku dan sebagai karyawan baru. Dia memiliki ketenangan yang berbeda dari kita semua. Kemampuannya luar biasa. Wajahnya juga cerah dan cantik. Kami ditempatkan dalam satu kelompok. Banyak pekerjaan yang diselesaikan bersama. Waktu yang luar biasa. Aku mulai jatuh cinta padanya. Tapi yang membuatku benar-benar menyukainya. Masih hari itu setelah kita lembur. Dia mengantarku pulang. Begitu aku turun dari mobil, aku dihalangi oleh pamanku yang pemabuk dan beberapa teman minumnya. Memintaku untuk memberinya uang. Atau dia akan memukulku sampai mati. Orang tuaku meninggal sangat awal. Kecelakaan terjadi saat bekerja di pabrik. Tidak mati. Sebelumnya pamanku masih kecil. Ditambah kakek dan nenekku juga meninggal lebih awal. Pamanku hampir dirawat oleh ibuku. Setelah meninggal, pamanku tidak punya tempat bergantung. Tidak punya uang.
Jadi dia mencari aku dan kakakku. Sebelumnya kami akan memberinya bantuan. Kemudian menjadi lebih buruk. Aku dan kakakku tidak mampu lagi. Jadi kami mengabaikannya. Dia terus mengejar kami tanpa henti. Untuk menyingkirkannya, aku dan kakakku terpaksa pindah. Tidak menyangka dia masih menemukan kami. Malam itu, Su Ying meminta ayahnya untuk memanggil selusin pengawal. Menyelamatkanku secara paksa dari pamanku dan beberapa teman minumnya. Jika kalian berani menyentuh Qin Cheng, aku akan membunuh kalian, urusan keluarga kami. Jangan ikut campur, kata pamanku dengan garang. Urusan Qin Cheng adalah urusanku. Aku akan menanganinya sampai akhir. Su Ying berkata dengan tegas. Dan dia benar-benar menepati janjinya. Setelah itu dia mengantarku pulang setiap hari. Di sekelilingnya selalu ada 2 atau 3 pengawal yang tinggi dan kuat. Memukuli paman saya setiap kali melihatnya. Lama-kelamaan, saya dan kakak saya benar-benar tidak berani lagi menemui mereka. Su Ying saat itu benar-benar seperti bidadari yang turun dari langit. Tiba-tiba hatiku terasa sakit. Ternyata orang yang sudah meninggal bisa merasakan sakit. Hanya saja tidak peduli. Setelah Su Ying membantu saya mengusir paman saya pernah berpikir untuk menyatakan cinta padanya. Namun tiba-tiba saya mengetahui bahwa Su Ying ternyata adalah putri dari grup Susi. Perbedaan status yang besar menimbulkan rasa rendah diri. Membuatku memendam perasaan ini di dalam hati. Kemudian, karena keputusan manajemen, Susi, investasi gagal, menghadapi kebangkrutan. Banyak orang meninggalkan Susi. Saya tetap memilih untuk berada di sisi Su Ying. Diam-diam merasa senang. Ini adalah jarak terdekat saya dengan Su Ying. Saya menemani Su Ying untuk bersosialisasi. Untuk membantunya menolak minuman keras. Minum sampai muntah darah. Masuk rumah sakit. Setiap hari saya menemaninya lembur. Begadang semalaman adalah hal yang biasa. Dalam 2 tahun tersulitnya, tinggi badan saya 178 cm. Bahkan tidak pernah mencapai 60 kg. Dan di stasiun terpentingnya itu, saya mentransfer semua uang kompensasi kematian orang tua saya yang berjumlah 1,5 juta ke rekeningnya. Termasuk bagian kakak saya. Awalnya kakak saya tidak setuju. Namun, karena tidak tahan dengan cinta saya yang teguh pada Su Ying, dia tetap memberikan semua uangnya kepada saya. Tentu saja, di kemudian hari saya mengembalikan uang itu kepada kakak saya 2 kali lipat. Setelah dana cair, Su Ying membawa perusahaan kembali ke jalur yang benar. Dia memeluk saya dan bersorak. Malam itu kami merayakan bersama di bawah pengaruh alkohol. Keduanya memiliki perasaan yang tak terkendali. Kemudian secara alami menjadi pacar. Saya selalu berpikir dia tahu bahwa uang itu saya yang berikan. Dia berpacaran dan menikah dengan saya. Saya pikir itu karena dia tahu semua pengorbanan saya dan tersentuh olehnya. Jadi saya tidak pernah dengan sengaja menyebutkan 1,5 juta itu. Namun sekarang Su Ying tiba-tiba berkata, uang yang sangat dia butuhkan diberikan oleh Lin Junze. Kamu bilang Lin Junze menjual mobil dan rumah untuk menutupi kekuranganmu. Kakakku memastikan lagi. Jadi kenapa aku tidak boleh baik padanya? Dia bahkan untuk membantuku. Juga berselisih dengan keluarganya. Su Ying dengan marah berkata, budi baik seperti ini. Apakah aku tidak seharusnya membalasnya? Qin Cheng selama ini tidak mengerti. Aku selalu melebih-lebihkan. Kakakmu tertawa. Benar-benar tawa seperti orang idiot. Dia berkata, Lin Junze mengatakannya padamu seperti ini. Mengatakan dia mengorbankan segalanya untukmu. Su Ying juga bisa melihat sindiran kakakku. Kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Di dunia ini bukan hanya Qin Cheng yang baik. Kenapa kamu harus meremehkan orang lain? Aku meremehkan Lin Junze. Ya, aku meremehkannya, si teh hijau pria itu. Tapi jika dibandingkan, aku lebih meremehkanmu, kakakku. Berkata dengan keras. Selain hal-hal lain yang telah Lin Junze lakukan untukmu. Sudahkah kamu memberitahu Qin Cheng?
Apakah Qin Cheng tahu bahwa kamu membalas budi Lin Junze? Su Ying tiba-tiba terdiam. Dia memang tidak pernah memberitahuku. Aku juga tidak tahu. Jika dijelaskan lebih awal. Akankah aku tahu bahwa dia salah mengira 150.000 itu diberikan oleh Lin Junze? Mungkin juga tidak terlalu penting. Su Ying hanya mencari alasan yang masuk akal untuk dirinya sendiri. Apakah baik pada Lin Junze itu salah? 150.000 itu bisa saja memiliki lebih banyak alasan lain. Apakah Qin Cheng cacing di perutmu? Bisakah dia tahu apa yang kamu pikirkan? Yang dia lihat hanyalah istrinya yang sepenuh hati baik pada pria lain. Kakakku berteriak. Bahkan dia cemburu. Istrinya masih menyalahkannya. Tidak pengertian. Aku sudah memberitahunya. Tidak ada apa-apa di antara kami, Su Ying dengan lemah membantah. Begitu banyak orang selingkuh di dunia ini. Semua orang mengatakan bahwa dia tidak berselingkuh di luar. Lalu bagaimana hasilnya? Kakakku bertanya balik. Su Ying kembali hancur. Dia masih mempercayaimu, Qin Cheng. Selalu dan selalu mempercayaimu. Dia percaya jika aku tidak bertengkar denganku. Jika dia tidak mempercayaimu, mengapa dia tidak menceraikanmu? Mengapa masih begitu sulit? Begitu keras berusaha menemanimu? Bahkan agar orang lain tidak berpikir dia hanya memanfaatkanmu. Dia memilih untuk meninggalkan grup Su yang kau perjuangkan. Dan memulai bisnisnya sendiri. Xianing menatap kakakku, mungkin karena emosinya terlalu bersemangat. Sangat berat. Kau tahu betapa Qin Cheng merusak tubuhnya dulu untuk menemanimu memulai bisnis. Betapa parahnya tubuhnya diperlakukan. Apa kau pikir hanya kau yang punya sakit, Mak? Qin Cheng juga punya. Bahkan 100 kali lebih parah darimu. Saat kau sakit perut, mungkinkah dia sudah mengalami perforasi lubang di perutnya? Kata dokter. Peluang Qin Cheng terkena kanker perut 10 kali lipat dari orang biasa. Su Ying mengerutkan bibirnya dengan kagum. Tiba-tiba terdiam. Ya. Dulu aku sangat kesulitan membuatnya mengurangi minum. Aku benar-benar menderita banyak kesulitan. Dia langsung masuk ke lift. Su Ying masih mengikuti di belakang kakakku. Kakakku memarkir mobilnya di pinggiran kota. Su Ying dengan marah turun dari mobil dan bertanya kepadaku. Kak, untuk apa kau membawaku ke sini? Bahkan jika aku memang memiliki kekurangan terhadap Qin Cheng. Bukan berarti kau bisa mempermainkanku seperti ini. Kakakku bahkan tidak repot-repot menjawab sepatah kata pun. Dia berbalik dan langsung berjalan ke jalan kecil. Aku tahu ini adalah tempat kakakku menguburku. Orang tuaku juga ada di sini. Aku melihat Su Ying dengan marah mengikuti di belakang kakakku. Aku kira dengan karakternya, dia akan berbalik dan pergi. Langkah kakakku berhenti di depan sebuah makam. Untungnya, sebelumnya sekali saat tahun baru, Su Ying menyempatkan diri menemaniku untuk berziarah ke makam orang tuaku. Bahkan jika dia seharusnya mengingat tempat ini. Untuk apa kau membawaku ke makam orang tuamu? Kata-kata Su Ying belum selesai. Karena dia melihat batu nisanku. Di batu nisan tertulis namaku. Di atasnya juga ada foto hitam putih diriku semasa hidup. Seluruh dirinya seperti tiba-tiba membatu. Menatap lekat batu nisanku. Seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia berulang kali memastikan apakah nama di batu nisan itu benar-benar namaku. Apakah aku benar-benar sudah mati? Aku melihat matanya tiba-tiba memerah. Kemerahan yang tiba-tiba itu agak menakutkan. Aku sangat dingin. Kakakku juga sangat dingin. Air mata buaya tidak pernah pantas dikasihani. Aku tidak percaya, Su Ying tiba-tiba berkata dengan pasti. Qin Cheng sengaja mempermainkanku. Apakah kalian sengaja menggunakan cara ini untuk membalas dendam padaku? Apakah orang yang baik-baik saja?
Bagaimana mungkin bisa mati begitu saja? Membiarkanku mengutuk diriku sendiri seperti ini? Suing, orang seperti apa sebenarnya Qin Cheng itu? Apa kau masih belum jelas? Dia sejak kecil takut merepotkan orang lain. Mungkinkah dia melakukan lelucon? Apalagi meskipun dia sudah mati, dia tidak bisa membalas dendam. Padamu, kan? Tapi kenapa dia bisa mati? Suing masih tidak percaya. Kenapa? Kakakku tersenyum dingin. Mungkin karena teringat akan keadaan mengerikan saat aku meninggal. Air mata mengalir tak terkendali. Setengah tahun lalu. Bukankah kamu akan merayakan ulang tahun Lin Junze? Qin Cheng mengalami kecelakaan mobil pada hari itu saat dia keluar. Tidak, tidak mungkin, Sui menggelengkan kepalanya. Emosinya hancur. Hancur sedikit demi sedikit. Aku tidak menerima kabar. Aku tidak menerima kabar tentang kecelakaan mobilnya. Suing berkata dengan keras. Karena dia meneleponmu. Kamu tidak menjawab. Kakakku juga marah. Akhirnya dia meneleponku. Dia bilang dia akan mati dan memintaku untuk tidak bersedih. Memintaku untuk tidak mengganggumu, kakakku. Menutupi wajahnya dengan tangan, mengingat kenangan yang menyakitkan. Membuatnya terisak. Seluruh tubuh Suying menjadi kaku. Dia melihat kuburanku. Dan juga melihat kehancuran kakaknya. Aku melihat tubuhnya gemetar. Gemetar tak terkendali. Apakah itu karena takut pada orang mati? Atau apakah dia juga akan merasa sedikit sedih atas kematianku? Hingga saat terakhir dalam hidupnya, dia masih memikirkanmu. Bahkan takut memengaruhi hidupmu. Tapi kamu, apa yang kamu lakukan? Bernyanyi lagu selamat ulang tahun dengan Lin Junze. Kakakku berkata sambil menangis. Dia benar-benar merasa aku tidak pantas mendapatkannya. Sebenarnya aku tidak sehebat itu. Mungkin seumur hidup aku memang telah berkorban banyak untuk Suing tanpa penyesalan. Tapi panggilan terakhirku ke kakakku. Bukan karena takut memengaruhinya, tapi karena aku benar-benar tidak ingin ada urusan lagi dengannya. Aku melihat Suing berlutut tepat di depan batu nisanku. Lantai yang keras mengeluarkan suara yang keras. Kakakku menatap Suing. Melihat penampilannya yang sangat sedih. Tetapi di matanya hanya ada sarkasme, kamu melakukan semua ini. Untuk siapa kamu tunjukkan? Orang sudah mati. Qin Cheng juga tidak bisa melihatnya. Yang bisa kulihat hanyalah tidak ada perasaan sama sekali. Penampilan Suing sekarang. Aku masih merasa sangat mengganggu. Aku selalu merasa aku tidak bisa bereinkarnasi. Karena dia terus mengotori jalanku. Tiba-tiba, Suing membenturkan kepalanya dengan panik ke kuburanku. Suara gemuruh yang keras membuat kepalanya berdarah-darah. Kakakku menatap dingin tindakannya. Aku juga sedikit tidak ingin dia mati. Bisa mati jauh-jauh. Jangan ganggu ketenanganku. Kakakku tidak pernah menariknya. Aku sebagai jiwa juga tidak bisa berbuat apa-apa. Entah sudah berapa lama. Suing tiba-tiba berhenti. Berhenti. Saat itu, tubuhnya meringkuk menjadi bola. Lalu terdengar suara tangisan tertahan. Sekarang tahu sakit kepala. Rasakan itu. Rasakan. Suing. Awalnya aku ingin mengikuti wasiat Qin Cheng. Tidak akan pernah mengganggumu lagi. Tapi karena kamu ingin menebus dosa, aku akan memberitahumu semua kebenaran. Kakakku mengeluarkan ponselku. Ini catatan ponsel Qin Cheng. Di dalamnya tercatat setiap detail di antara kalian. Dan teman masa kecil yang paling kamu cintai. Apa yang telah mereka lakukan pada Qin Cheng? Suying dengan tatapan kosong menoleh menatap kakakku. Matanya merah padam. Ini adalah penampilan yang belum pernah kulihat. Dia akhirnya memutar tubuhnya di depan kakakku untuk melakukan apa? Ingin sekali menghentikan tindakan kakakku. Aku tidak ingin memberikan ponselku kepada Suying. Bukan karena aku takut dia tidak cukup menyesal. Hanya saja aku tidak membutuhkan penyesalannya. Bagiku, orang ini sama seperti orang mati. Tidak. Yang mati adalah aku.
Tapi semua yang dia lakukan padaku sekarang terasa tidak penting. Aku melihat Suying gemetar. Dan mulai mengambil ponsel itu. Lalu menggenggamnya erat-erat di tangannya. Begitu kuat hingga kukunya menancap ke dalam kulit. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Kata kakakku lagi. Tubuh Suying tersentak. Saat berikutnya dia gemetar lebih hebat. Kemerahan di matanya juga semakin jelas. Aku bangkit dan pergi. Bagi kakakku. Dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk Suying. Dan dia bisa mencapai tahap ini. Sebagian besar karena dia terlalu jelas. Dulu seberapa besar aku mencintai Suying. Dia tidak ingin cintaku hilang begitu saja tanpa suara. Angin di pegunungan dan ladang yang tandu sangat kencang. Seluruh jiwaku tertiup berkeping-keping. Gemetar. Suying berlutut di depan kuburanku untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya dia mengambil ponselku. Dia menekan kata sandinya. Layar ulang tahunnya membuka desktop. Itu adalah foto pernikahan kami berdua. Suying menggigit bibirnya erat-erat. Air mata terus mengalir. Perlahan dia membuka memo saya. Aku punya kebiasaan menulis buku harian. Dulu saya menulisnya di buku catatan. Kemudian teknologi maju. Jadi saya menggunakan ponsel untuk menulis ponsel ini. Saya memakainya selama 5 tahun. Saya orang yang mengenang masa lalu. Sejak kecil, jika tidak, saya tidak akan mencintai dengan sepenuh hati. Suying selama bertahun-tahun. 5 Februari 2018 membeli ponsel baru. Menghabiskan banyak uang dan memiliki model yang sama dengan Suying. Hari ini benar-benar hari yang indah. 8 Mei 2018. Susi akan bangkrut. Semua orang akan meninggalkanku. Aku akan menemaninya seumur hidup. Selama dia tidak mendorongku menjauh. Dia tidak akan mendorongku menjauh, kan? Aku sangat ingin menyatakan cintaku padanya. 10 Agustus 2018. Suying memujiku atas bubur yang kumasak hari ini. Sangat enak. Senang sekali. Tidak sia-sia aku gagal berkali-kali. Akhirnya berhasil. 2 Oktober 2018. Mabuk sangat tidak nyaman. Tetapi ketika saya berpikir bahwa jika saya minum lebih banyak, Suying bisa minum sedikit lebih sedikit dan tidak akan merasa tidak nyaman. 28 November 2018. Perusahaan membongkar celah pendanaan sebesar 1,5 juta. Aku menemani Suying ke banyak bank. Bank tidak memberikan pinjaman. Melihat ekspresi cemas Suying, aku akhirnya tidak tahan untuk berbicara dengan kakakku. Mengambil warisan yang ditinggalkan orang tuaku. Itu adalah sesuatu yang orang tuaku tinggalkan untukku dan kakakku dengan nyawa mereka. Aku tahu itu sangat berarti. Tapi kakakku adalah orang terbaik bagiku di dunia ini. Dia tetap memberiku uangnya. Aku berjanji kalau aku sukses nanti, aku pasti akan lebih baik pada kakakku. 10 Mei 2019. Suying akhirnya memenangkan proyek itu. Grup Su akhirnya kembali ke jalurnya. Suying, ajak aku ikut merayakan. Kami minum banyak sekali. Dia bilang dia sangat berterima kasih padaku karena selalu berada di sisinya. Sangat berterima kasih atas pengorbananku untuknya. Kami bersama. Aku merasa aku adalah pria paling bahagia di dunia. 29 Juni 2019. Hari ini aku bertemu dengan tuan dari Suying, Lin Junze. Dia sangat tampan dan berkarisma. Wen, bagaimana bisa kulitnya begitu putih? Sepertinya aku sedikit cemburu padanya. Aku merasa Suying terlalu baik padanya. 1 Agustus 2019. Suying tiba-tiba mengusulkan pernikahan kepadaku. Sejujurnya aku sedikit terkejut. Dia bilang orang tuanya mendesaknya. Kami juga sudah berpacaran selama setahun. Aku berpikir sejenak dan langsung setuju. Bagaimanapun juga, selain dia, aku tidak pernah berpikir untuk menikahi orang lain. 10 April 2020. Pada malam pernikahan, Suying pergi ke tempat Lin Junze. Dia bilang Lin Junze mabuk. Tidak bisa menemukan jalan pulang. Dia bilang dia akan mengantar Lin Junze lalu kembali.
Tapi malam itu dia tidak kembali sepanjang malam. Aku juga menerima pesan dari Lin Junze. Mengirimiku WeChat dan foto. Dia bilang pinjam istrimu untuk 1 malam. Besok akan kukembalikan. Nada bicaranya jelas menyombongkan diri. 1 Juni 2020. Su Ying menghabiskan semakin banyak waktu dengan Lin Junze. Satu panggilan telepon dari Lin Junze, dia akan pergi. Aku mengeluh padanya. Dia malah bilang aku terlalu banyak berpikir. Dia bilang jika dia dan Lin Junze ingin bersama, mereka sudah bersama dari dulu. Tidak mungkin menunggu sampai sekarang. Meskipun aku sangat marah. Tapi aku benar-benar percaya. Aku percaya dia tidak akan mengkhianatiku. 10 April 2021. Aku pikir aku bisa. Terus mentolerir Su Ying. Aku juga bisa menipu diriku sendiri. Setiap kali Su Ying pergi. Dia menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dia hanya pergi bertemu teman biasa. Setiap orang punya lingkaran sosial. Tapi Lin Junze berulang kali mengirimiku foto dirinya dan Su Ying. Dia berkata, "Aku dan kamu keberatan kalau aku dan Su Ying sudah seperti ini sejak kecil. Tidak ada apa-apa di antara aku." Provokasi macam apa ini yang mengaku tanpa dipaksa? 27 Juni 2021. Su Ying hamil. Ketika aku tahu kabar ini, aku benar-benar sangat senang. Tapi Su Ying memberitahunya bahwa dia belum ingin punya anak untuk saat ini. Dia bilang perusahaan sedang dalam masa peningkatan pesat. Dia tidak bisa berhenti. Aku benar-benar sedih. Aku benar-benar ingin jalan pintas untuk cinta kita. Tapi aku hanya akan menghormati pilihan Su Ying. 8 Oktober 2021. Aku tidak ingin menulis tujuan awalku menulis buku harian. Adalah untuk mencatat hal-hal bahagia. Tapi sekarang sepertinya semua emosi negatif. Aku semakin tidak tahan dengan segala sesuatu antara Su Ying dan Lin Junze. Aku tidak tahu. Berapa lama lagi aku bisa menahannya? Aku hampir tidak bisa menahannya lagi. Oh iya? Aku mulai berbisnis sendiri. Semangat. 8 Oktober 2022. Setelah setahun penuh. Perusahaan yang aku bangun sendiri akhirnya mendapatkan order pertama. Harganya tidak penting. Aku benar-benar senang. Tidak sia-sia aku bekerja siang dan malam. Sekarang akhirnya aku akan mengejar langkah Su Ying. Aku benar-benar tidak ingin Su Ying diejek lagi karena memelihara gigolo. Tapi apakah Su Ying peduli? Dia hanya tersenyum ketika diejek oleh teman-temannya. Karena tidak penting. Jadi tidak marah. Benarkah? Tapi aku tetap ingin merayakannya bersamanya. Seperti dulu aku menemaninya berjuang dalam bisnis. Ketika dia akhirnya berhasil, dia juga akan berbagi kegembiraannya denganku. Aku benar-benar ingin kembali ke masa itu. Aku benar-benar ingin dia melihat betapa aku mencintai. Dia benar-benar berusaha keras. Memoku berakhir pada hari itu. Bagaimanapun, aku mati setelah hari itu. Aku melihat air mata besar Su Ying jatuh di layar ponselku. Apakah itu rasa bersalah? Apakah itu penyesalan? Tapi apa gunanya? Aku benar-benar tidak merasakan apa-apa. Maafkan aku, Su Ying. Tiba-tiba berbicara. Suaranya sangat serak. Enyah. Aku menggunakan seluruh kekuatanku tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Aku benar-benar ingin memberitahunya. Jangan munafik. Aku tidak hanya tidak memiliki perasaan padamu lagi. Aku bahkan tidak pernah berpikir untuk memaafkanmu. Aku tidak tahu. Hari itu kau berhasil membangun bisnis. Jika tahu hari itu, Su Ying tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Mungkin dia sendiri juga tidak tahu. Bahkan jika aku menghadapi masalah besar, dia masih tidak akan ingin bertemu Lin Junze sebelumnya. Tetapi Su Zeze penting. Su Ying memegangi dadanya dengan kesakitan. Mungkin sakit perutnya kambuh lagi. Dia meringkuk dan jatuh di depan kuburanku. Warna langit berangsur-angsur menjadi gelap. Titik sakitnya Su. Tiba-tiba teringat bahwa tubuhnya bergerak. Bergerak atau tidak? Aku bahkan mengira dia juga sudah mati. Dia mengeluarkan ponselnya, itu panggilan dari Lin Junze.
Dia mengangkatnya. Halo. Aying. Kamu di mana? Aku pilek dan demam. Seluruh tubuhku tidak bertenaga. Bisakah kau datang sebentar? Rumahku, dari sana terdengar suara Lin Junze. Suara yang sangat lemah. Baik, Suing langsung menyetujuinya. Aku benar-benar tertawa lagi. Di angin sore, ranting-ranting bunga tertawa terbahak-bahak. Apakah ini penyesalannya? Sungguh sangat menyentuh. Aku melihat Suing berdiri dari tanah. Perutku sepertinya tidak sakit lagi. Dan seluruh diriku menjadi tenang. Dia mengemudi langsung menuju rumah Lin Junze. Pintu terbuka. Lin Junze muncul di hadapannya dengan wajah lemah. Aying. Akhirnya kau datang. Aku merasa aku akan mati. Dia berkata sambil sengaja mendekat ke Suing. Suing menghindarinya. Pagi ini kau baik-baik saja. Aku tidak melihat kau sakit. Mungkin tiba-tiba masuk angin. Lin Junze sengaja berkata. Aku juga mendengar orang berkata. Terkadang suasana hati yang buruk juga dapat memengaruhi tubuh. Menyebabkan tubuh mengalami gejala flu. Hanya ingin memberitahu Suing bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia ingin dia menemaninya. Aying. Kemarilah. Aku sudah memasak bubur untukmu. Bukankah perutmu sakit? Aku dengar bubur bisa menyembuhkannya. Lin Junze berkata dengan nada menyenangkan. Suing ditarik oleh Lin Junze dan duduk di meja makan rumahnya. Lalu menyajikan semangkuk bubur. Kau coba bubur yang aku masak sendiri, kata Lin Junze dengan sengaja. Matanya tiba-tiba berhenti. Aying. Kenapa dahimu bergetar? Kenapa masih berdarah? Apakah kau baru menyadarinya sekarang? Suing bertanya dengan sinis. Tadi cahayanya terlalu redup. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Lin Junze bertanya dengan nada cemas. Tidak apa-apa. Dia mengangkat semangkuk bubur di depannya dan memakannya seteguk. Setelah masuk, tidak ada sedikit pun perubahan emosi di wajahnya. Sama sekali tidak terlihat apakah rasa buburnya enak. Lin Junze bertanya dengan penuh harap. Apakah kau sudah mencobanya? Suing bertanya kepadanya. Kau ingin aku memakannya tanpa garam? Suing meletakkan sumpit dan mangkuknya. Sudut mulutnya tersenyum sinis lagi. Apakah tidak enak? Lin Junze sepertinya juga menyadari bahwa Suing hari ini aneh. Lin Junze buru-buru makan sendiri. Begitu dia makan, dia hampir muntah. Dia berkata dengan wajah pahit. Aku benar-benar bodoh. Aku menaruh garam sebagai MSG. Aku bahkan tidak bisa memasak. Tapi aku ingin memberimu kejutan. Benar-benar kikuk. Siapa yang akan menjadi aneh sejak lahir? Sujun bertanya pada Lin Junze seolah bertanya pada dirinya sendiri. Apakah kamu marah? Bubur yang dimasakin Cheng selalu pas. Suing berkata sambil bergumam. Dia seharusnya mencicipinya berulang kali sebelum memberikannya kepadaku. Lin Junze mendengarkan Suing membicarakan aku. Ekspresinya jelas tidak baik. Aying. Ada apa denganmu hari ini? Aku merasa kamu agak aneh. Kamu tidak pernah membandingkanku dengan Qin Cheng sebelumnya. Kamu tahu bahwa aku tidak pernah menderita sejak kecil. Bagaimana kamu bisa seperti Qin Cheng? Dia tidak punya orang tua. Aku sakit hari ini dan masih memasak bubur untukmu. Apakah kamu tidak berani menyentuhnya sama sekali? Lin Junze berkata dengan sedih. Tatapan mata Suing padanya menjadi semakin asing. Ya. Qin Cheng tidak punya orang tua. Tetapi aku tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Dia telah memasak bubur untukku berkali-kali. Aku tidak pernah berterima kasih padanya sekalipun. Aying. Sebenarnya ada apa denganmu? Apakah kamu bertengkar dengan Qin Cheng hari ini? Apakah Qin Cheng mengancammu? Lin Junze berkata dengan marah. Apakah kamu menyukaiku? Suing tiba-tiba bertanya padanya. Lin Junze tertegun.
Agak terkejut, tidak menyangka Su Ying akan tiba-tiba menanyainya seperti itu. Dalam 6 bulan ini, aku mengikuti Su Ying. Dan aku memang tidak mendengar Su Ying. Mereka. Sekarang aku sudah mati. Akhirnya membuat keputusan tanpa khawatir lagi untuk mengambil langkah itu. Aku hanya melihat Lin Junze sedikit bersemangat. Dia berkata, Aing, selama bertahun-tahun, aku pikir kamu tahu perasaanku padamu. Jadi, apakah itu cinta? Su Ying memastikan. Aku selalu menyukaimu. Kalau tidak, aku tidak akan begitu peduli padamu dalam segala hal. Begitu aku mendengar perutmu sakit, aku belajar membuat bubur untukmu. Meskipun buburnya tidak enak. Jika aku tidak menyukaimu, aku tidak akan menjual mobil, menjual rumah untuk membantumu. Karena suka, aku mencoba segala cara untuk merusak hubunganku dengan Qin Cheng. Benarkah? Su Ying mencibir. Aku tidak melakukannya. Aku selalu menghormati hubunganmu dengan Qin Cheng. Jadi, aku tidak pernah melanggar batas. Lin Junze berkata dengan sedikit panik. Apakah Qin Cheng sengaja mengatakan sesuatu padamu? Apakah kamu mulai tidak percaya padaku? Kamu bilang kamu menjual rumah dan mobil untuk membantuku. Lalu, apakah kamu ingat kapan kamu mentransfer uang kepadaku? Su Ying bertanya. Hal yang sudah begitu lama. Bagaimana aku bisa mengingat jumlah pastinya? Lebih dari 1 juta. Mata Lin Junze berkedip. Saat itu, aku memberikan semua uangnya kepadamu. Lin Junze menjerit ketakutan. Karena saat ini, Su Ying tiba-tiba berdiri dari kursi. Di tangannya ada belati panjang yang berkilauan. Mengarahkan ke dada Lin Junze, masih membohongiku. Aku tidak membohongimu. Su Ying, jangan panik. Tenanglah. Ekspresi panik terlihat jelas di wajah Lin Junze. 150.000 dana bantuan yang kamu berikan padaku saat itu adalah dari Qin Cheng, kata Su Ying dengan gigi terkatup. Belati panjang yang dipegangnya terus bergetar. Terus bergoyang di dada Lin Junze. Jangan seperti ini. Su Ying, jangan seperti ini. Lin Junze sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tangannya dengan panik meraba-raba barang-barang di meja makan. Dengan kasar meraih bubur yang baru saja dimakan Su Ying. Tanpa ragu membanting mangkuk itu langsung ke kepala Su Ying. Tubuh Su Ying menegang sesaat. Lin Junze mengambil kesempatan untuk pergi dari hadapan Su Ying. Su Ying. Seluruh kepalanya berlumuran darah. Detik berikutnya, Su Ying tiba-tiba menusukkan belati ke punggung Lin Junze. Lin Junze sangat kesakitan hingga kehilangan kendali. Seluruh tubuhnya juga jatuh terduduk di tanah. Su Ying, apa kau gila malam ini? Mata Su Ying merah hingga ke dasar hatinya. Semuanya adalah darah pembunuhan. Dia bertanya dengan suara gemetar. Kenapa kau berbohong padaku? Kenapa? Bukankah karena aku menyukaimu makanya aku seperti ini? Lin Junze mengaku. Mungkin juga tahu bahwa dia tidak bisa lagi berbohong padaku. Hanya karena pergi ke luar negeri selama 2 tahun. Kau sudah bersama Qin Cheng. Jelas-jelas kita yang seharusnya menjadi pasangan. Dia sama sekali tidak pantas untukmu, orang yang pantas untukku adalah kau. Susu berkata dengan kejam. 2 tahun tersulit bagiku. Kenapa kau pergi ke luar negeri? Apa kau takut aku akan membebanimu? Apakah Lin Junze tidak dapat menemukan alasan untuk membantah? Aku melihat pertengkaran mereka dari atas. Hanya merasa lucu. Jangan bunuh aku. Seharusnya tidak seperti ini. Su Ying akhirnya melihat dengan jelas orang seperti apa Lin Junze sebenarnya. Kau benar-benar pantas mati. Kebencian di mata Su Ying semakin kuat. Jangan bertindak gegabah. Membunuh orang, Su Ying harus berumur panjang. Aku akan menelepon polisi. Aku akan segera menelepon polisi. Lin Junze hendak mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Su Ying sama sekali tidak ragu. Dia menusukkan belati panjang itu dengan keras ke tangan Lin Junze. Lin Junze sangat kesakitan hingga sesak napas.
Ponsel itu juga ikut terlepas. Detik berikutnya dia melihat Suing berdiri di depannya. Dengan kejam mengangkat belati di tangannya. Hendak menusuk dadanya. Jangan bunuh aku. Benar. Maaf. Aku seharusnya tidak menipumu seperti ini. Dan aku juga seharusnya tidak merusak hubunganmu dengan Qin Cheng. Lin Junze. Benar-benar takut dia mulai memohon. Lepaskan aku Suing. Lepaskan aku. Aku akan meminta maaf kepada Qin Cheng. Maaf tidak baik. Aku minta maaf Suing. Wajahnya lebih pucat. Kejam untuk membalas dendam. Kemana kamu akan meminta maaf? Lin Junze tertegun. Mengira dia salah dengar. Apakah Qin Cheng sudah mati? Lin Junze. Tulus. Karena kamu mati. Mati? Melapor ke polisi? Suing membentaknya dengan marah. Jika kamu ingin meminta maaf padanya, pergi ke bawah sana dan minta maaflah padanya. Tidak. Bukan aku yang membunuhnya. Aku tidak membunuhnya. Lin Junze, seorang pria dewasa, ketakutan sampai menangis. Ingat dulu Suing. Pernah tiba-tiba pingsan karena gula darah rendah. Setelah bangun, aku tidak bisa menahannya. Menangis? Dan bahkan ditertawakan oleh Suing. Mengatakan aku tidak cukup jantan. Sekarang Lin Junze seperti ini. Bagaimana Suing bisa melihatnya? Hari itu hari ulang tahunmu dan kamu bersikeras agar aku menemanimu. Qin Cheng bertengkar denganku dan mengalami kecelakaan mobil saat pergi. Suing berkata dengan kejam. Jika bukan karena kamu, Qin Cheng tidak akan mati. Kenapa kamu menyalahkanku? Kamulah yang ingin datang? Qin Cheng mati juga karena kesalahanmu. Apa hubungannya denganku? Lin Junze berkata dengan putus asa. Benar. Qin Cheng juga mati karena kesalahanku. Jadi mari kita berdua mati bersama. Untuk menebus dosanya. Suing mengucapkan kata demi kata. Dia tidak lagi ragu. Pisau tajam di tangannya langsung menusuk jantung Lin Junze. Aku melayang di atas. Apakah aku senang melihat mereka? Tidak sepenuhnya tidak senang. Membalas dendam selalu menyenangkan. Tetapi tidak bisa dibilang sangat bahagia. Lagi pula aku sudah mati. Bagaimanapun nasib yang menimpa mereka. Tidak bisa mengembalikan. Nyawaku anggap saja menonton pertunjukan. Hasilnya, pertunjukannya tidak terlalu memuaskan. Karena pada saat terakhir, Lin Junze meraih bangku di sampingnya. Memukul pingsan Suing. Kemudian berguling dan merangkak keluar rumah untuk melapor ke polisi. Suing ditangkap karena kejahatan penganiayaan yang disengaja. Kemudian ditahan di pusat penahanan. Orang tuanya datang untuk mengajukan jaminan. Dia menolak. Namun di tengah jalan Lin Junze datang menemuinya. Saat datang, tangan dan punggungnya masih dibalut perban. Itu adalah bekas luka yang ditusuk oleh Suing. Suing, Qin Cheng sudah mati. Kau demi dia membuat kami menjadi seperti ini. Apakah itu sepadan? Lin Junze bertanya padanya. Yang paling tidak berharga bagiku adalah tidak membunuhmu untuk menemaninya. Suing berkata dengan gigi terkatup. Qin Cheng, pria yang begitu biasa. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Namun kau rela mempertaruhkan nyawamu untuknya. Akulah yang tidak pantas untuknya. Aku telah menodai cintanya padaku. Hal yang paling kusesali dalam hidup ini adalah menyakitinya karena dirimu. Lin Junze tertawa karena marah. Awalnya hari ini aku datang untuk berbicara baik-baik denganmu. Kemudian mencabut gugatan terhadapmu. Karena kau begitu tidak tahu malu. Kalau begitu makanlah makanan penjaramu. Bagaimanapun, bagiku. Selain dirimu, aku lebih peduli pada uangmu. Benar? Kau benar? Aku tidak pernah memberimu uang. Itu aku berbohong padamu. Siapa suruh Qin Cheng berbuat baik tanpa pamrih? Pantas saja orang lain mengambil pujian. Kau juga benar?
Aku memang memprovokasi hubunganmu dengan Qin Cheng. Aku hanya sesekali mengirim foto-foto mesra kita ke Qin Cheng. Kupikir, tidak lebih dari 1,5 tahun Qin Cheng akan membuat keributan untuk bercerai. Pria itu ternyata menahanmu selama lebih dari 2 tahun. Cukup sudah. Lin Junze. Cukup sudah. Su Ying. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kasar, sipir penjara langsung menekan Su Ying dengan kuat. Berlaku jujur padaku. Lakukan perlahan. Bos Lin Junze juga tidak lagi berbicara omong kosong dengan Su Ying. Dia tanpa ampun berbalik dan pergi. Aku melihat penampilan Su Ying yang menyedihkan dan kesepian itu. Masih tidak tergerak. Melepaskan seseorang. Benar-benar tidak akan ada lagi riak. Kemudian, Su Ying karena kejahatan penganiayaan yang disengaja. Dihukum 3 tahun. Dengan hukuman penjara. Pada hari Su Ying masuk penjara, jiwaku tiba-tiba bisa meninggalkannya. Aku mulai berkeliaran kemana-mana. Aku pergi melihat kakakku. Kakakku akhirnya menemukan tempat yang baik untuk bersandar. Aku melihatnya menikah. Melihatnya hamil. Melihatnya secara bertahap keluar dari bayang-bayang kematianku. Dan sudah waktunya aku pergi. Sampai jumpa. Cerita sudah selesai diceritakan. Suka? Beri suka ya. Aku cinta kamu. Muah-muah.